Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Jadi ada momen lucu ya yang terjadi di PS kemarin tuh ya, yang dimana Putri Elsa kok ini ngomel-ngomel aja ini ya. Kenapa itu ya? Nggak usah cepet marah lah ya, udah tua tuh ya. Nggak usah marah-marah, nggak boleh ya. Nggak boleh ya Putri Elsa ya. Jadi gimana video selengkapnya teman-teman? Ini dia. Anda hakim harus di tengah, tapi bukan Anda yang memutuskan. Hakim, jangan lari dari kenyataan. Sidang apaan? Gak ada wibawa. Yang bicarakan adalah saksi-saksi saya. Aib, Pasren, Kafi, Rudiana, dan kita korban dari Eki yang ketawa. Kalau seandainya ini pembunuhan dan mereka yang 7 terpidana itu merasa bukan yang membunuh, berarti salah tangkap. Nggak salah tangkap. Firm ya? Dia mau membunuh, ngapain dia nggak tinggalkan saja di sana? Kalau dia tinggalkan korban di tempat pembunuhan itu, dalam nggak sampai 1 ke 24 jam udah tertangkap mereka, karena lokasinya dekat rumahnya mereka semua, di perkampungan mereka. Pasti ketangkep sama polisi, dan itu tidak jadi masalah sekarang tuh. Kecelakaan pembunuhan. Dia mengecohkan semua publik, dan sekarang ditambah lagi ada orang mau cari suara dengan cara-cara yang nggak benar ya. Nah, kemudian dia nggak mau meninggalkan di situ penuh darah korban, dan dia pindahin. Ya kenapa dia mau pindahin korban itu ke flyover? Ya untuk membuktikan, untuk mengecoh seolah-olah kecelakaan. Kok sekarang Putri Elsa kok cepat sekali marah ya? Kenapa ini, kok heran saya. Kemarin itu kan adem ayem. Kok sekarang ini cepat emosi begitu ya? Sidang apaan ini gitu katanya kan? Yang dari kemarin juga saya pertanyakan ya, urgensinya dia ke sana itu untuk apa begitu kan? Kemarin kan sudah diundang tuh. Kalau memang apa yang dituduhkan ke kliennya ini tidak benar, hadir di persidangan PK itu gitu. Tapi apa yang disampaikan, oh tidak bisa gitu katanya ya. Nah sekarang pas terjadi ini di persidangan setempat ini kok marah-marah gitu ya. Ada apa begitu ya? Jadi kan dia kan tidak masuk di situ gitu ya. Kalau memang dihadirkan kemarin sih sebenarnya bisa lah, mungkin bisa hadir ya. Tapi kenyataannya kok marah-marah, ada apa? Takut ya, takut yang 7 ini bebas ya, takut kebenaran itu terungkap ya, takut kemarin ada buat peta itu ternyata peta itu tidak benar ya, atau memang itu katanya pembunuhan apa segala macam itu terjadi. Coba baca BAP ya, dengan waktu singkat itu kok bisa terjadi hal serumit itu gitu ya, apa ndak masuk logika? Aduh, kita lanjutin ya. Kemudian sekarang kan lebih lebay lagi ya dramanya tuh. Ditembak sama Sudirman, nggak bisa duduk. Kenapa Dirman? Kenapa? Coba majelis hakim dia nggak bisa duduk deh. Saya saksinya. Pada waktu di Bandung, si Aib pernah diperiksa, Rudiana pernah diperiksa oleh Irwasum bersamaan dengan Sudirman. Dari pagi sampai malam Sudirman tenang-tenang aja main gitar, main ini. Nggak ada, sakit. Coba nggak bisa duduk. Nih gemeteran nih. Overacting. Saya menghormati mereka melakukan upaya hukum PK. Tetapi secara yang benar, jangan overacting dan memfitnah seseorang. Bilang lagi dengan terbuka, dia di bawah sumpah. Emang di bawah sumpah udah benar keterangannya, mengatakan bahwa saksi si Eki mentang-mentang orang dalam sudah meninggal tidak bisa membela diri. Itu paling kejam ya tuduhan itu. Bilangnya minuman keras
minum ekstasi atau obat-obatan sampai 10 butir, terus standing motor, kecelakaan. Itu semua bohong. Karena kan sudah ada Bu Elsa dalam hasil ekstraksi HP-nya Widya itu kan sudah jelas tuh. Apakah itu masih belum bisa dipercaya begitu? Kan sudah ada kemarin itu hasil ekstraksinya. Terus apa yang disampaikan juga Frans di situ, gimana wataknya sih itu? Bukan, kita kan tidak memfitnah orang yang sudah meninggal, tidak. Tapi kan itu masuk dalam kesaksian yang dimana dijelaskan lah yang sebenarnya Eki itu begini-begini. Bukan kita memfitnah orang yang sudah meninggal begitu. Ya, dibaca kembali Bu Elsa ya, itu kan hasil ekstraksi. Kenapa ada memang Eki dia mengkonsumsi ini segala macam, kan masuk dalam kesaksian itu. Dan kalau memang itu tidak terjadi, sekali lagi silahkan hadirkan kliennya di persidangan, selesai. Tapi kok sepertinya ini Putri Elsa ini ada dendam-dendam pribadi nih sama Bu Titin mungkin ya. Jadi apa yang disampaikan Bu Titin itu kayak gitu ya. Aduh, gimana ini ya? Sedangkan Bu Titin ya adem-adem saja, kok emosian sekarang Tante Putri ya. Aduh, ya kita lanjutin nih. kenapa? Itu di PK nggak ada hukum acara demikian. Itu kan ketakutan hakim. Bikin gaduh sama orang ini. Penyusup mawar katanya, bikin gaduh. Kok dia jadikan dirinya penyusup ya? Buat owner. Ini contoh bahaya stunting katanya, emosian marah-marah. Iya ya, emosian. Ini namanya tidak ada ya. Siapa suruh hadir di sini? Tahan bang, tahan bang, jangan sampai masuk, tahan. Saya dihimpit oleh Di video saya sebelumnya juga sudah kita bahas ini sebetulnya ya. Saya ini tidak berhenti salut sama warga yang ada di situ. Ya, warga Cirebon ya. Ini keren ya, bisa menahan sabar, bisa menahan emosi, bisa membuat situasi itu tetap aman tuh dengan penyusup-penyusup yang kayak gini gitu kan. Itu kan memancing sebenarnya. Tapi kerennya warga di situ tidak ada yang terpancing. Jadi misinya yang dua ini untuk bagaimana mengacaukan suasana di situ ini gagal ini ya. Karena dia tahu sendiri, karena baru tahu mungkin dia bahwa warga di sana itu warga yang harmonis begitu kan, tidak suka kekerasan begitu kan. Ini yang mau dia buat mungkin ya, statement bahwa warga di situ kan emosian tuh, sehingga kalau melihat kayak gini dapokan terjadilah mungkin dia akan geret ini ke kasus pembunuhan seperti yang dia mau. Tapi kenyataannya ini sudah membuka mata kita semua bahwa ini bukti bahwa warga yang ada di situ orang baik semua, orang yang bisa menahan emosinya. Buktinya tuh ya, buktinya itu. Jadi mau usaha apa lagi nih ya untuk bagaimana lebih mengacaukan lagi situasi ini? Anda salah. Warga di situ warga baik-baik yang bisa menahan emosinya, tidak seperti Anda ya. Ya Mbak Putri ya, Putri Elsa dan French Fitra ya. Tapi saya tidak henti-henti salut ya. Setiap saya menonton video ini saya tidak henti-henti salut sama warga di situ yang bisa menahan emosi. Tapi sebenarnya gimana sih pendapat pengacara Tony yang menanggapi video-video yang mau membuat kekacauan di situ si orang dua itu ya? Ini dia videonya. Mas Rahmat, justru saya di Jakarta saya yang lebih galak. Ingat gak waktu di Basisi kan? Ya, ketika saya lagi ngomong, Fitra kemudian ngerebut waktu saya bilang, saya bilang segituin kan, apa katanya, ini waktu saya bilang. Tapi kalau di daerah sendiri enggak lah, saya enggak, karena Fitra tamu lah. Lagian juga masyarakat di Cirebonnya juga bagus itu kan, luar biasa itu masalah Cirebon. Iya. Saya apresiasi. Betul. Dan
nggak terpancing lah ya, bagus. Iya, tidak terprovokasi, bagus lah. Jadi Fitra sama Ibu Elsa bisa dibilang berani ya datang ke sarang atau ke markas masyarakat yang memang di televisi banyak statement-statementnya itu banyak dibenci kan, tapi berani datang dan bagusnya masyarakat Cirebon tidak terpancing. Iya. Justru masyarakat Cirebon mulai rame itu kan karena masa pengunjung sidang mulai rame itu kan karena statement Fitra sama Ibu Elsa itu ya, yang terutama Fitra lah yang ingin masuk kan, protes kan, mereka kapasitasnya gitu loh. Jadi tidak punya hak untuk memprotes. Pak Hakim yang mulia itu nggak benar saksi, nggak punya hak, nggak punya kewenangan karena kapasitasnya hanya pengunjung sidang. Itu. Saya nggak nyangka kalau saya ngajak makan bakso kok jadi rame, jadi viral. Beberapa media kayak Kompas, iNews, MNC Group lah ya, itu saya lihat tayangan videonya ada. Ketika saya ngajak kuningan ya ke sini jadi habis ulangan ya. Udah makan belum? Kita tengok sana. Jadi itu juga ya pendapat dari pengacara Tony ya, mengapresiasi yang luar biasa juga ke warga Cirebon ya. Sama juga gitu kan dengan saya, terus terang juga saya sudah sampaikan sebelum. Kalau di tempat saya hal seperti itu, aduh minimal dicubit lah si Putri sama si ini ya, si Putri Elsa sama si Fitra gitu. Tapi kerennya warga di situ ya Allah, keren ya, tidak terpancing walaupun memang tujuannya mungkin dia mau seperti itu ya, membuat situasi menjadi situasi yang tidak terkendali begitu kan, sehingga persidangan setempat di situ akan gagal begitu. Tapi kerennya warga di situ sekali lagi tidak terpancing. Kalau bahasa anak sekarang sih kasihan Delo ya gitu kan, kasihan Delo Fitra sama Putri Elsa ya yang tidak bisa memancing warga di situ ya. Kita lanjutin pernyataannya pengacara Tony ya, ini dia. PK 6 terpidana di lokasi tempat kejadian perkara atau lokasi TKP atau pemeriksaan setempat di mana kuasa hukum Rudiana yaitu Bapak Fitra Romadhoni dan Ibu Elsa Sarip yang mengaku ditolak di persidangan. Saya menanggapi bahwa wajar kalau benar ditolak, itu wajar karena saudara Rudiana yang diwakili atau yang dikuasakan oleh Bapak Fitra dan Ibu Elsa itu bukanlah pihak dalam perkara peninjauan kembali atau PK 6 terpidana. Benar. Para pihaknya adalah satu, para terpidana yang diwakili atau dikuasakan ya kepada penasihat hukumnya selaku pemohon PK. Kemudian yang kedua adalah jaksa ya yang mewakili Kejaksaan Republik Indonesia. Jadi dua itu pihaknya, yaitu pemohon PK, para terpidana yang diwakili oleh penasihat hukumnya. Nah, yang kedua adalah jaksa. Nah, Rudiana selaku pelapor itu bukanlah pihak dalam perkara peninjauan kembali ini. Sehingga kalaupun memang benar ditolak apa yang mereka sampaikan, ya wajar karena memang bukanlah pihak untuk masuk di persidangan. Walaupun itu lapangan, itu sudah ditentukan oleh majelis hakim bahwa itu adalah area persidangan. Makanya sebelum memulai, hakim mengatakan ya bahwa sidang dimulai dan dinyatakan terbuka untuk umum. Makanya kemudian dibuatlah barikade untuk membatasi pengunjung sidang. Ya, di dalamnya adalah para pihak dan majelis hakim peninjauan kembali sidang PK 6 terpidana. Itu ya. Nah kemudian bagaimana kalau menonton? Ya boleh-boleh saja. Jangankan Pak Fitra sama Ibu Elsa Sarip, semuanya juga menonton boleh karena sidang sudah dinyatakan terbuka untuk umum. Betul. Tetapi secara etika yang namanya penonton sidang, pengunjung sidang, ya jangan banyak ngoceh, jangan banyak ngomong, jangan banyak protes. Iya, betul. Karena penonton itu bukanlah pihak, tidak mempunyai hak untuk memprotes jalannya persidangan. Nah, oleh karenanya kalau dibiarkan maka akan mengganggu jalannya persidangan. Kalaupun dilakukan tindakan-tindakan seperti teguran ataupun dibatasi agar
jangan mengganggu jalannya persidangan, ya wajar sebagai pengunjung sidang yang akan mengganggu jalannya persidangan kemudian ditegur atau disuruh keluar dari ruang persidangan, atau kalau di lapangan ditarik dari area persidangan, ya wajar karena akan mengganggu jalannya persidangan. Gitu. Betul. Jadi kapasitasnya sebenarnya sebagai penonton ya. Nah, syarat sebagai penonton di situ ya jangan melakukan sesuatu seolah-olah kita yang punya tempat di situ begitu ya. Kita juga bukan termasuk yang masuk dalam materi persidangan itu, bukan ya. Kali lagi tuh. Tapi sebenarnya saya yakin sih beliau berdua itu paham. Jadi hadirnya beliau berdua itu, kalau ini feeling saya boleh dong, saya beranggapan bahwa bagaimana sebenarnya menciptakan situasi di situ menjadi situasi yang tidak terkendali, yang tidak terkontrol, sehingga terjadi kericuhan lah, sehingga apa yang menjadi keterangan dari yang dia pegang itu adalah benar. Tapi ini di luar dugaan ya, ketika memang warga di situ warga yang tidak mudah terprovokasi, warganya baik, yang cinta damai, dan misi Anda gagal. Hai. Betul ya, tapi di akhir video ya selalu pesan ya, tetap untuk jangan cepat termakan hoax, selalu jaga persatuan serta persaudaraan kita ya. Nah, jangan nakal ya, karena sedikit nakal nanti bisa berakibat fatal. Jadi segitu saja video sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.